Imajinasi Maruf. Nah ini dia Dapnia pagi-pagi bisa begini. Ini cuma untuk orang-orang yang punya Dapnia makna aja ya. Dan kalian lagi nonton channelnya Imajinasi Maruf. Jadi pagi ini saya lagi ngeliatin Dapnia makna dan kebetulan ada yang tanya juga terkait Dapnia makna yang suka muncul di atas permukaan ketika pagi hari. Apakah itu normal? Apakah ini kekenyangan? Kalau bisa saya jawab, jadi Dapnia makna yang setiap pagi itu di atas, memang dia punya kebiasaan seperti itu guys. Jadi setiap pagi itu mereka muncul di permukaan, dan ini hampir di semua wadah yang saya punya, baik 1, 2, 3, 4, sama semuanya setiap pagi-pagi itu muncul di permukaan. Dan ini bisa menjadi indikator kalau Dapnia makna yang kalian pelihara itu sehat guys. Nah, yang penting kalian bisa lihat tidak ada selaput-selaput seperti berbulu di tubuh Dapnia makna yang kalian punya. Bisa dipastikan Dapnia makna kalian sehat-sehat gitu guys. Nah, jadi memang kebetulan buat teman-teman yang lagi mau mencoba mengkultur Dapnia makna, pastikan kebiasaan seperti ini harus dipahami ya, biar nanti kita nggak punya prasangka buruk kalau Dapnia makna itu kenapa-kenapa ya. Jelas serunya kita miara Dapnia makna itu ya kayak gini guys. Jadi di dalam itu dia berenang banyak, bahkan nanti bakal bergerombol. Ini saja kategorinya sudah bergerombol, dan ini udah alhamdulillah udah banyak lagi. Kemarin udah sempet dijual-jualin, hampir stoknya itu hampir berkurang, dan sekarang alhamdulillah udah banyak lagi. Oke, dari beberapa video yang saya buat terkait Dapnia makna, gimana teman-teman, udah pada nyoba ternak Dapnia makna atau belum? Kalau belum, coba dulu deh. Nah, buat yang sudah, yang penting kita harus perhatikan pakannya, jangan terlalu banyak juga. Terus kalau untuk kualitas air sih, ada yang teman saya nih lagi nyoba kultur Dapnia makna. Awalnya hidup nih, 3 hari itu hidup. Tiba-tiba dia bilang cuma dikasih air akuarium ya, air bekas akuarium maksudnya, mungkin dari kotoran dari ikan-ikan yang ada di akuarium, pasti tak kasih ke Dapnia makna, malah besoknya Dapnia makna itu mati semua. Nah, perlu diperhatikan juga, biasanya orang-orang ini sebenarnya udah saya bahas juga di video-video lainnya, biasanya kalau akuarium itu kan bisa dikasih garam, terus dikasih obat air lah atau apalah untuk anti jamur atau sebagainya, dan air kandungan-kandungan itu kan nggak hilang ya di air ya. Jadi itu mungkin yang menjadi faktor penyebab kematian dari Dapnia makna ketika dikasih air bekas ikan dari akuarium. Jadi memang kita harus hati-hati juga sih kalau untuk Dapnia makna. Dan kelebihannya buat teman-teman yang lagi piara Dapnia makna, menurut saya Dapnia makna itu sangat kuat dari hujan ya. Dia kalau kena air hujan itu alhamdulillah sih nggak berpengaruh. Cuma kalau panas yang menyengat banget, nah itu kalian perlu antisipasi tuh. Kalau hujan nggak apa-apa, tapi kalau panas jangan terlalu menyengat. Nah, biasanya kalau panas itu biasanya sebagian wadah itu saya tutupin kayak gini guys. Jadi ada sebagian yang panas, ada sebagian yang teduh. Nah, biasanya kalau lagi panas menyengat itu Dapnia makna itu pada ngumpet di bawah tempat berteduh seperti itu. Ini enak banget nih diserok nih ya. Sebenarnya ada masukan juga yang ngasih informasi ke saya kalau coba ternak Artemia gitu. Artemia lebih bagus pakannya. Kalau menurut saya ya bebas aja sih dari segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemarin kan saya pernah ngobrol juga sama temen yang waktu itu pernah saya liput juga terkait Dapnia maknanya.
Sekarang dia beralih ke Artemia. Katanya kalau main Artemia itu nggak ada hamanya karena dia kan pakai air asin, kayak jamur, terus pokoknya kayak jamur, terus kayak hewan-hewan kecil air tawar lain itu nggak bakal bisa hidup di air asin medianya Artemia. Nah itu menyebabkan Artemia itu tidak ada musuhnya. Kalau dipikir secara logis ya emang bener juga sih. Emang Artemia kan pakai air asin, ya kemungkinan nggak akan ada eh, pengganggu yang mengganggu habitatnya lain kalau kita pelihara kutu air Moina ataupun Daphnia pakai air tawar, dan biasanya banyak eh, hewan-hewan kecil yang menjadi predator untuk Daphnia atau Moina itu sendiri. Jadi keberhasilannya jadi kecil persentasenya. Tapi kalau kita udah paham, insya Allah sih bisa-bisa aja. Nah, ini hari ini belum saya tuang pakai air molase sama E4-nya. Kita akan mana lagi ya? Nah, kalau di wadah ini saya lagi belum ketemu nih solusinya. Sebenarnya kalau hujan itu dia selalu luber. Jadi Daphnia maknanya itu hilang-hilang terus. Bukan mati ya, tapi hilang. Kita ambil dulu persediaan untuk ngasih makan hari ini. Oke, kita kasih makan dulu Daphnia-nya. Cukup dikecrotkan aja. Oke, jangan terlalu banyak juga ya. Mending sedikit-sedikit tapi rutin daripada terlalu banyak, nanti overfeeding mati Daphnia-nya. Kalau yang nanya berapa hari sekali, kalau sedikit-sedikit sih sehari sekali, tapi kalau diperhatikan juga wadahnya. Kalau sudah mulai berselaput, ya di stop dulu. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa saya masukin daun pisang. Gunanya buat infus surya lah, biar karena kan lagi musim hujan kayak gini, kita kasih tambahan infus surya makanannya. Nah, ini kolam kutu air yang sudah saya alih fungsi menjadi kolam Daphnia. Oke, itu tadi terkait pembahasan mengapa atau kenapa kutu air Daphnia magna kalau pagi-pagi itu dia suka berada di permukaan. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Dan kemudian juga oh iya nih, buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk nyari media kultur Daphnia magna, atau mungkin kesulitan mencari pakan ya, kayak kotoran burung puyuh mungkin kesulitan, atau mungkin cari E4 kesulitan, nyari molase kesulitan. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif kalian untuk mengkultur Daphnia magna. Dan saya mau merekomendasikan ini guys. Jadi ini campuran alga yang saya kultur ya. Jadi di sini tuh selain untuk Daphnia magna, ini juga biasanya saya jual juga sih. Jadi ini ada jenis alga yang saya gunakan untuk mengkultur Daphnia magna. Jadi dia itu kayak bulir-bulir kecil-kecil kayak gitu guys. Nah, ini kalau kalian lihat dia itu kayak kecil-kecil banget ya, bulat-bulat. Dan ini alhamdulillahnya sih walaupun kena hujan dia tetap bisa hidup. Terus basicnya nih alganya apa? Jadi saya dulu bikin ini tuh dari campuran alga chlorella sama jenis alga lain yang bulir-bulir kayak gini. Nah, ini bulir-bulir kecil ini bukan alga chlorella ya. Jadi ini alga saya lupa namanya. Saya kemarin
ya iseng-iseng aja saya masukin, ternyata alhamdulillah banyak guys. Jadi dan ini juga bagus sekali untuk kultur Daphnia magna yang jelas. Ini nggak perlu pakai pupuk kimia, cukup masukin kotoran, pokoknya air kotoran lah, air kotoran burung puyuh kah, atau air kotoran ayam kah, atau air kotoran burung kah, airnya aja. Tapi jadi cuma tuangin segelas itu bisa untuk seminggu sekali atau 3 kali sekali. Gunanya juga bukan untuk ngasih makan dapnianya, tapi cuma untuk ngasih nutrisi ke alga ini. Dan nah, ini contoh Daphnia magna yang saya kultur. Jadi alhamdulillahnya kalau pakai media kayak gini tuh nggak sulit untuk kasih makan. Ini jarang saya kasih makan karena emang dia makanin alganya itu sendiri. Dan buat teman-teman yang mau alga ini untuk mengkultur Daphnia magna, kalian cek aja di link deskripsi ya. Itu sudah saya cantumkan. Yang jelas ini medianya sudah terbukti aman, karena ya wadah seperti ini, media ini yang saya gunakan untuk mengkultur Daphnia. Nah ini kalian bisa lihat tuh di dalamnya ada Daphnianya. Jadi insya Allah lebih aman dan lebih mudah sih untuk dikulturnya. Terima kasih buat kalian udah nonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.